Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barga Ramadan dari 10 DKV 2. Saya akan menjelaskan apa itu bumi dan antariksa. Tujuan pembelajaran ini adalah memahami struktur dan susunan tata surya, menjelaskan pengaruh pergerakan bumi dan benda langit terhadap kehidupan di bumi, menganalisis perubahan iklim yang dipengaruhi oleh benda langit lainnya. Definisi sistem tata surya adalah sistem yang terdiri dari matahari sebagai pusat dan berbagai benda langit, termasuk planet, satelit, komet, dan asteroid yang mengorbit di sekitarnya. Satelit apa saja satelit? Satelit alami merupakan satelit yang terbentuk oleh alam. Misalnya, bulan adalah satelit bumi. Satelit buatan merupakan satelit yang dibuat oleh manusia seperti satelit komunikasi. Lalu ada komet. Komet memiliki nama lain yakni bintang berekor. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dan lintasan lonjong dari ekor komet selalu menjauhi matahari. Selain itu, komet tersusun dari batuan bercampur logam es yang membeku. Contoh nama komet yang populer yakni Halley, komet Kohoutek, komet Biela, dan komet Encke. Selain komet, ada juga asteroid. Asteroid adalah benda langit seperti planet yang berukuran relatif kecil dan beredar di antara orbit planet Mars dan planet Jupiter. Orbit asteroid berbentuk lingkaran. Contohnya nama asteroid yang populer yakni asteroid Ceres, Palus, Vespa, Apollo, dan Trojan. Dan susunan tata surya apa saja? Susunan tata surya yang pertama adalah Merkurius, yang kedua Venus, yang ketiga Bumi, yang keempat Mars, yang kelima Jupiter, 6 Saturnus, dan yang ketujuh Uranus, dan yang terakhir Neptunus. Matahari sebagai pusat tata surya. Matahari merupakan pusat tata surya yang memancarkan energi dan gravitasi yang memungkinkan benda-benda langit mengorbit di sekitarnya. Lapisan matahari memiliki 7, yakni 1 inti, yang kedua zona radiasi, yang ketiga zona konveksi, yang keempat fotosfer, yang kelima kromosfer, 6 wilayah transisi, dan 7 korona. Untuk inti, lapisan paling dalam dengan suhu dengan sangat tinggi, sekitar 15 juta derajat Celcius. Di sini terjadi reaksi nuklir yang menghasilkan energi. Yang kedua, zona radiasi. Lapisan di atas inti di mana energi dipancarkan melalui radiasi. Dan yang ketiga, zona konveksi. Lapisan di atas zona radiasi di mana energi dipindahkan melalui konveksi. Yang keempat, fotosfer. Permukaan matahari yang terlihat dari bumi dengan suhu sekitar 6000 derajat Celcius. Yang kelima, kromosfer. Lapisan gas di atas fotosfer, berwarna merah terang dan memiliki suhu sekitar 4500. 6 wilayah transisi. Lapisan yang memisahkan kromosfer dan korona dengan suhu yang naik drastis. Yang ketujuh, korona. Lapisan yang paling luar yang sangat panas, memiliki suhu sekitar 1 juta Celcius. Yakni mengenal struktur lapisan bumi. Pengertian bumi adalah bumi satu-satunya planet yang memiliki kondisi ideal untuk kehidupan dengan air, atmosfer, sumber daya alam, dan lapisan yang bisa dirasakan pergerakannya saat gempa bumi terjadi. Apa saja lapisan bumi? Yang pertama adalah inti dalam, yang kedua inti luar, dan yang ketiga mantel bawah. Mantel atas juga ada, dan kerak bumi yang sering kita pijak di saat ini. Untuk kerak bumi, lapisan kerak bumi terdiri dari batuan padat, tanah, dan mineral terbagi menjadi kerak benua yang tebal dan kurang padat, serta kerak samudera yang tipis dan padat, berfungsi sebagai tempat hidup makhluk dan proses geologi pembentukan permukaan bumi. Nah, untuk mantel bumi, lapisan kerak bumi terbagi menjadi kerak samudera basalt dan kerak benua granit. Mantel terdiri dari mantel atas, batuan padat yang mengalir lambat, dan mantel bawah, batuan padat panas dengan tekanan tinggi. Interaksi lapisan ini menciptakan fenomena geologis seperti gempa bumi dan gunung berapi yang mengaruhi stabilitas bumi.
Inti luar bumi terdiri dari besi cair dan nikel, memiliki suhu tinggi dan membentuk medan magnet bumi. Penting dalam beraktivitas geologis dan fenomena alam. Pemahaman yang lebih dalam tentang inti luar bumi membantu ilmu pengetahuan memecahkan misteri dalam semesta. Nah, selanjutnya inti bumi dalam. Inti bumi adalah misteri alam semesta yang menarik, terdiri dari inti luar dan inti dalam yang terbuat dari besi dan nikel panas. Fenomena ini membantu menjelaskan aktivitas geologi di bumi. Memahami inti bumi dapat memberikan pengetahuan lebih tentang planet kita. Nah, dari sekian banyak yang saya jelaskan, mohon maaf jika ada kesalahan dari kata bicara dan dalam salah berkata. Dan itu saja yang saya dapat jelaskan dari bumi dan antariksa. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.